Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Eona, Inspiration of New Apostolic. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kini kita sampai pada edisi yang ketujuh bagian B atau bagian yang kedua. Masih di bawah judul renungan yang sama, yaitu Kitab Suci Antara Bangga dan Cinta. Kita mendasarkan renungan kita dengan firman yang terambil dari Kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Saudara dan saudariku yang terkasih, pada renungan kita bagian yang pertama, kita telah belajar tentang apa itu kitab suci. Bagaimana hendaknya kita mengambil manfaat dari kitab suci itu dan seterusnya. Kali ini saya ingin mengembangkan renungan ini dengan mengambil sebuah pikiran seorang saudari yang telah ikut dalam renungan pada edisi sebelumnya tentang kitab suci. Kitab suci adalah wahyu dari Tuhan. Dia yang Maha Kuasa menyatakan diri kepada umatnya dengan berbagai cara. Salah satunya adalah melalui kitab suci. Wahyu Allah ini, yang kita juga menyebutnya sebagai firman Tuhan, diperintahkan melalui Roh Kudus untuk ditulis. Allah sendiri yang menentukan orang-orang pilihan untuk mengerjakan pekerjaan yang agung dan mulia ini. Ketika firman Tuhan telah ditulis dan menjadi sebuah kitab, maka secara materi, kitab atau buku itu menyandang kekurangan. Artinya dia tidak sempurna. Buku bisa diperlakukan dengan berbagai cara, baik dengan cara yang terhormat, tetapi juga bisa dengan cara sebaliknya. Buku itu bisa dirobek, diinjak, atau diperlakukan lain yang tidak semestinya. Tetapi sang firman tetaplah kudus, sempurna, dan tidak pernah berkurang kuasanya. Hal yang sama juga ada dalam pribadi sang firman yang telah menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Ia datang ke dunia melalui Roh Kudus, dikandung darah Maria, namun proses selanjutnya sama dengan manusia pada umumnya. Allah mengambil rupa manusia karena yang ingin ia dekati, karena ia ingin menjadi dekat dengan manusia, karena yang hendak ia tolong adalah manusia. Memahami kitab suci tidak cukup hanya dengan membacanya saja.
melainkan kita harus merenungkannya, meresapinya, menghayatinya. Ya, sebagaimana nasihat penulis Mazmur yang mengatakan, kita harus merenungkannya siang dan malam. Maka yang terjadi kemudian bukan hanya kita yang membaca firman, tetapi kita membiarkan Sang Firman yang membaca jiwa, hati, dan hidup kita. Artinya, kita membuka diri seluas-luasnya, selebar-lebarnya, agar firman Tuhan itu masuk ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita, ke dalam jiwa kita, bekerja atas kita. Ia hendaknya menginspirasi keputusan-keputusan kita, jalan pikiran kita, cara hidup kita, kata-kata kita, mengubah kita, menyempurnakan kita. Seringkali orang membaca kitab suci dengan harapan agar Tuhan menyayangi kita, mengasihi kita, lebih memperhatikan kita, dan seterusnya. Dan di saat orang itu kemudian tidak merasakan dampak yang demikian, mereka menjadi kecewa. Mereka menyangka Tuhan tidak pernah memperhitungkan pekerjaannya yang sudah dianggapnya begitu baik. Orang yang kecewa, orang yang kemudian di situ merasa tidak diperhatikan, hendaknya semakin hari semakin tekun belajar agar dia lebih mengerti apa sebenarnya yang menjadi rencana Allah atas kita. Mari kita renungkan hal ini. Bukankah sejak awal mula Allah mengasihi manusia? Sejak manusia itu diciptakan, Allah demikian perhatian kepada dia, tidak pernah sekalipun mengabaikan mereka. Bukan hanya itu, bahkan ketika kemudian manusia itu mendurhaka dia dan akhirnya jatuh ke dalam dosa oleh karena tipu daya setan, Tuhan pun tidak pernah berhenti mengasihi manusia. Hanya saja kadang manusia keliru menanggapi firman Tuhan ini, keliru menanggapi kasih Allah ini. Mereka menuntut sesuatu menurut ukurannya sendiri. Dikiranya apa yang ada di dalam pikiran dia itu sudah yang terbaik, sudah yang paling ideal bagi hidupnya. Padahal kita tahu hanya Allah yang memiliki rencana yang paling baik, paling sempurna atas kita. Kita hanya perlu untuk bermohon, kita hanya perlu untuk berserah kepadanya. Membaca kitab suci bukanlah cara kita merayu Tuhan agar Tuhan lebih mengasihi kita, karena sesungguhnya Tuhan telah begitu sempurna mengasihi umat pilihan. Kita membaca kitab suci karena kita rindu Dia, karena kita cinta Dia, karena kita ingin agar Tuhan menuntun kita setiap saat, memutuskan masalah-masalah yang kita hadapi bukan hanya dengan pikiran manusia yang picik, tetapi senantiasa berdasarkan atas kehendak-Nya yang bijaksana, kudus, dan sempurna. Ada suatu kecenderungan pada masa sekarang yang sangat-sangat berbahaya. Di zaman yang serba digital ini, di mana arus informasi menyerang kita tanpa henti. Para pencemooh, pendusta, pembohong yang tidak lain itu adalah setan, telah mengambil bentuk yang berbeda sehingga kelihatan modern, tampak baik dan menggiurkan. Tetapi sesungguhnya tetaplah ia jahat,
adanya. Kita hendaknya waspada. Janganlah kita mudah terbawa arus, ikut-ikutan menyebar berita bohong, ikut-ikutan menjadi pembawa kabar yang tidak benar, sesuatu yang sensitif, yang menyinggung orang lain, hendaknya kita menghindarinya. Sang penulis Mazmur dengan tegas mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bangga terhadap kitab suci bagi orang Kristen itu harus. Tetapi cinta terhadap kitab suci harus juga terus diupayakan di sepanjang hidup kita. Marilah kita menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air. Biarlah firman Tuhan menjadi penerang bagi jalan-jalan kita. Karena sungguh janji Tuhan luar biasa. Dikatakan di dalam dasar firman kali ini sebagaimana berikut. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Saudara dan saudari yang terkasih, demikianlah renungan kita. Semoga hikmat Tuhan senantiasa menyertai kita. Allah memberkati, Tuhan senantiasa mengasihi kita semuanya. Amin.